Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri dan para pendengar yang ada di rumah, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tafsir tadabbur Al-Quran. Kita sudah menyelesaikan surat Maryam. Pesan Habib Isa kepada kalian, surat Maryam yang sudah kita pelajari jangan sampai hilang begitu saja. Catatan-catatan yang sudah kalian kumpulkan dicatat dengan rapi, mutolaah, dibaca-baca, diulang-ulang, agar supaya tidak hilang pemahaman-pemahaman, penjelasan-penjelasan yang ada di dalam surat Maryam. Nah, pagi hari ini kita masuk kepada surat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini sesuai dengan namanya, yaitu para nabi. Surat Al-Anbiya adalah satu surat yang tergolong surat Makkiyah. Terdiri dari 112 ayat dan semua ayatnya diturunkan pada saat baginda Nabi sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi yang dinamakan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan kepada baginda Nabi sebelum baginda Nabi berhijrah ke kota Madinah. Tetapi surat-surat yang diturunkan setelah baginda Nabi berhijrah ke kota Madinah, baik saat turun baginda Nabi ada di Madinah maupun pada saat baginda Nabi kembali ke Makkah, yaitu pada saat terjadi Fathu Makkah, maka surat-surat yang seperti itu tergolong surat Madaniyah. Surat Al-Anbiya adalah surat Makkiyah sesuai dengan namanya, yaitu para nabi. Di dalam surat Al-Anbiya ini dikisahkan kisah para nabi. Ada 16 nabi yang dikisahkan di surat Al-Anbiya. Ada satu surat lagi yang lebih banyak mengkisahkan tentang para nabi, yaitu surat Al-An'am. Ada 18 nabi yang dikisahkan di surat Al-An'am. Tetapi namanya bukan Al-Anbiya, Al-An'am. Karena walaupun mengkisahkan tentang 18 orang nabi, tetapi lebih banyak kemudian membahas tentang penggembalaan hewan ternak. Makanya dinamakan surat Al-An'am. Sedangkan Al-Anbiya ini walaupun nabi yang dikisahkan lebih sedikit daripada surat Al-An'am, 16 nabi. Jadi kalau Al-An'am Ya, Al-An'am ini
18 nabi. Tetapi Al-Anbiya ini 16 nabi. Paham ya? Karena turunnya surat Al-Anbiya ini sebelum turunnya surat Al-An'am. Nah, para santri semua, teknik Allah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu diantaranya melalui kisah-kisah. Karena menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kisah-kisah itu biasanya akan lebih mudah bisa diterima oleh masyarakat, akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang mendengarkan. Maka Allah juga memberikan kepada baginda Nabi teknik dalam penyampaian dakwah beliau, yaitu dengan kisah-kisah. Seperti surat yang kita pelajari mulai pagi hari ini. Dengan menyampaikan kisah-kisah itu, manusia cenderung akan lebih tertarik. Apabila sudah tertarik, maka biasanya akan lebih mudah memahami pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Sama seperti kalian, kalau diberikan kisah-kisah itu, maka terkadang ngantuknya hilang, ya, hilang. Tapi kalau diajak berbicara tentang hukum, suatu hukum, maka kadang ngantuknya datang. Tapi kalau sudah kisah, karena menarik, tertarik, ngantuknya hilang, perhatiannya jadi 100%. Nah, itu juga yang digunakan di dalam teknik penyampaian ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semuanya adalah kisah-kisah yang mengandung hikmah. Kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, solehah, seperti Siti Maryam yang baru selesai kita pelajari suratnya. Maka kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu bukan kisah-kisah yang tidak punya makna, tetapi semuanya mengandung makna yang mendalam yang bisa dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi manusia. Pada saat kita, para santri dan para pendengar di rumah, membacakan kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh-solehah, pada saat kita mengikuti kisah-kisah mereka, beliau-beliau ini, maka Allah menyampaikan tatanazzalul rahmah. Maka orang-orang yang membaca kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh-soleha, yang mendengarkan betul, memperhatikan betul, selain mereka mendapatkan pahala, maka kata Allah, saat itu Allah menurunkan malaikat di tengah-tengah orang-orang tadi. Yang malaikat itu akan senantiasa menjaga manusia yang kemudian mau mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh ini, agar supaya orang yang mau mempelajari, orang yang mau mendengarkan tadi mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah-kisah itu. Jadi duduknya kalian saat ini di sini, insya Allah saat ini turun malaikat yang akan selalu menjaga kalian. Dari apa? Dari bisikan iblis dan setan di kanan kiri kalian, di belakang dan di depan kalian. Oleh karena itu, jangan pernah bosan membaca, mendengarkan kisah tentang para nabi, tentang orang-orang soleh sebelum kita. Ambil pelajarannya, karena di setiap kisah itu pasti terdapat ibrah yang sangat berharga. Paham dong? Baik. Itu sekedar mukaddimah dari surat Al-Anbiya.
Baik, sekarang kita mulai mempelajari, kita memohon kepada Allah, juga kita memohon petunjuk baginda Nabi agar supaya kita diberikan kemudahan pemahaman di dalam mempelajari surat Al-Anbiya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Iqtaraba, telah dekat, linnasi, untuk manusia, hisabuhum, hari menghisap mereka, wahum, sedangkan mereka, fi ghaflatin mu'ridun, dalam keadaan lengah, mu'ridun, dan dalam keadaan berpaling. Sungguh telah dekat kepada manusia, yaitu hari menghisap mereka, sedangkan mereka, manusia-manusia itu, dalam keadaan lalai atau lengah, lagi berpaling. Baik, kita pelajari ayat yang pertama. Iqtaroba. Iqtaroba itu terambil dari kata koruba. Koruba yang artinya mendekat. Yang artinya mendekat. Nulisnya nanti, perhatikan sini penjelasannya Habib Isa. Kalau tidak dengarkan percuma, walaupun nulis tapi tidak ngerti penjelasannya, nanti begitu di asrama dibuka lagi bingung. Iqtaroba terambil dari kata dasar koruba. Koruba itu artinya mendekat. Nah, kemudian di sini ada huruf ta. Ada huruf ta, maka huruf ta itu memberikan arti penegasan. Penegasan. Jadi iqtaroba itu bisa dimaknakan, diartikan dengan kalimat sungguh benar-benar telah mendekat, ya, sungguh benar-benar telah mendekat. Jadi maknanya bisa diartikan juga sungguh, jadi sungguh-sungguh telah mendekat. Kepada siapa? Linnas, kepada manusia. Apa yang mendekat itu? Hisabuhum, yaitu hari menghisap mereka, hari menghitung mereka, hari mengadili mereka. Berarti yang dimaksud hisabuhum ini apa? Hari apa? Hari kiamat yang dimaksud. Allah. Nah, maka yang dimaksud dengan hisabuhum itu adalah hari kiamat. Sedangkan linnas, kalau ada kata linnas di dalam Al-Quran, maka ini berlaku baik kepada orang beriman maupun kepada orang
kafir, orang musyrik. Jadi apabila ada kata linnas di situ, maka tidak ada batasan. Walaupun surat Al-Anbiya ini turun di kota Mekah, tujuannya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, tetapi dengan disebutkan kata linnas, maka ayat ini berlaku kepada semua manusia, baik itu yang musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maupun kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Berarti ayat yang kita baca ini juga berlaku kepada siapa? Iya, kepada kita semuanya ini, kepada kalian yang sekarang ada di sini duduk, dan juga kepada orang-orang yang juga mendengarkan suara ini, bahkan kepada semua manusia walaupun mereka tidak mendengarkan penjelasan ayat ini. Jadi kepada semua manusia, linnas, iqtaraba linnas, sungguh telah mendekat. Kenapa dikatakan dekat? Karena dikatakan dekat, karena kiamat pasti terjadi. Jadi sesuatu yang pasti itu, para santri dan para pendengar di rumah, sesuatu yang pasti maka itu dikatakan dekat. Kalau sesuatu yang tidak pasti itu jauh. Habib bisa ulangi lagi. Dikatakan dekat, segala sesuatu yang dikatakan dekat itu berarti pasti. Berarti pasti. Habib bisa mengatakan, Habib bisa dengan cangkir ini dekat apa jauh? Maka Habib bisa katakan cangkir, pasti cangkir. Karena apa? Karena dekat. Tapi kalau yang jauh, yang samar-samar, maka Habib Isa tidak akan bisa memastikan. Paham dong? Jadi kalau sesuatu yang dekat itu pasti. Santri liburan pada tanggal 10 Oktober misalkan. Ya. Sekarang tanggal berapa ini? 25 apa? September. Berarti 25 ke tanggal 10 Oktober kurang berapa hari? 2 minggu. Dekat apa jauh itu? Berarti pasti liburannya. Tanggal 10 belum tentu. Ya, berarti itu masih jauh. Kan begitu. Nah, liburannya pasti, tapi kapan? Nah, belum bisa dipastikan. Berarti itu masih jauh. Tetapi kalau yang sudah dekat bisa dipastikan. Apalagi kiamat ini adalah ketentuan dari Allah. Janji Allah itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Pasti terjadi, karena Allah yang janji. Oleh karena itu dikatakan iqtaraba, sungguh telah mendekat, linnas, kepada manusia, hisabuhum, hari menghisap mereka, hari mengadili mereka. Nah, sungguh telah mendekat, berarti yang mendekat itu kiamatnya atau manusianya? Yang mendatangi itu kiamatnya mendatangi manusia atau manusianya yang mendatangi kiamat? Kiamatnya yang mendatangi manusia. Kalau kiamatnya yang mendatangi manusia, artinya apa?
Artinya mau tidak mau pasti bertemu kiamat. Wes iki. Awakmu gelem gak gelem ya pancet ditekani ujian. Paham? Oh saya ndak mau Habib semesteran, sak karepmu. Kon gelem gak gelem ya pancet kon kudu melok uji. Itu maksud iktaroba. Jadi yang mendekati, yang mendatangi itu bukan manusianya, tetapi hari kiamatnya yang semakin hari semakin datang. Kalau mendatangi itu mendekat apa menjauh? Berarti semakin hari bertambah hari, kiamat itu semakin mendekati kita, para santri dan para pendengar di rumah. Bukan kita yang mendekati kiamat. Kalau manusianya yang mendekati kiamat, maka bisa jadi manusia yang mau dia mendekati, manusia yang tidak mau dia menjauh. Tapi kalau kiamatnya yang mendatangi manusia, maka manusia gelem ndak gelem, mau ndak mau, siap ndak siap, tetap didatangi kiamat. Paham? Jadi supaya ndak salah kalian pemikirannya, mau ndak mau, siap ndak siap, kata Allah terserah. Tapi yang jelas kiamat mendatangi dirimu, hai manusia. Semakin hari semakin dekat kiamat itu. Dekatnya seberapa? 1 tahun? 10 tahun? 100 tahun? Tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Karena as-sa'ah, hari kiamat itu ilmullah, hanya ilmunya Allah. Khutbah Jumat kemarin siang, khatib menjelaskan pada saat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Muhammad, beritahu kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Apa jawaban baginda Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baginda Nabi memang juga tidak tahu. Walaupun beliau Nabi utusan Allah, kekasih Allah, tetapi baginda Nabi juga tidak diberikan ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu oleh Allah. Bahkan Jibril pun juga tidak tahu. Makanya Jibril ngetes baginda Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad kira-kira? Maka baginda Nabi Muhammad, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Semua yang diucapkan bukan karena keinginan pribadinya, hawa nafsunya beliau, tapi semua kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan dengan terus terang, "Aku tidak tahu kapan datangnya kiamat. Itu hanya Allah yang mengetahui." Nah, jadi dekatnya seberapa ini kiamat? Ingat para santri dan para pendengar di rumah, 1 hari bagi Allah itu sama dengan 50.000 tahun dalam kehidupan dunia. 1 hari. Kalau 1 hari itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? 1 hari bagi Allah itu sama dengan 50.000 hari di tengah-tengah kita, seperti yang kita jalani. Perbandingannya seperti itu. Sekarang sudah tahun berapa nih? Berapa? 2021. Jadi hari bagi Allah sudah 1 hari belum? Belum, masih setengah hari. Semakin dekat enggak kalau begitu?
Sudah 2021 ini, 2000 tahun lebih ini kehidupan manusia, ya, tahun Masehi. Belum setengah hari di hadapan Allah, belum. Jadi kalau dikatakan di sini iqtaraba, sungguh benar-benar hari kiamat itu mendekati kamu, hai manusia. Kapan? Tidak ada yang tahu. Paham dong? Apa penting mempertanyakan kapan kiamat itu datang? Penting nggak? Kalau masih tidak percaya, apa nih? Kematian. Kematian itu pasti terjadi enggak? Pasti. Manusia yang mendekati kematian atau kematian yang mendatangi manusia? Inilah salah satu tanda kiamat, yaitu kiamat syugro, bahwa manusia mengalami kematian. Semakin hari manusia semakin didekati oleh kematian. Mau? Nggak mau menolak didatangi kematian? Ya? Kemudian Habib Isa bilang, nggak gelem aku dicedeki kematian. Maka kematian tidak mendekat ke Habib Isa? Misalkan Habib Isa bilang, kematian, aku nggak mau didekati dirimu. Apakah kematian itu terus tidak jadi balik kanan? Gelem gak gelem awakmu? Siap gak siap? Tetap aku teko jari kematian. Maka pentingkah menanyakan kapan kematian diriku ini akan tiba? Penting? Tidak penting. Maka yang penting apa? Yang penting apa? Karena kiamat pasti datang, kematian pasti datang. Maka yang lebih penting, pikirkan apa bekal kita saat sudah didatangi oleh kiamat, saat sudah didatangi oleh kematian. Itu yang lebih penting. Jangan menanyakan kapan kematian, kiamat itu datang. Kalau mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka akan lebih sering bertanya kapan kiamat itu datang. Makanya sampai ada film 2021, ya, tentang apa? Kiamat. Apa itu? Film-film Eropa itu. Sekarang tahun berapa? Terjadi kiamat sekarang. Metuwek. Nabi Muhammad saja beliau tidak ngerti kapan datangnya kiamat. Lah kok sidul simin si Joy wong Eropa, ya, menentukan kiamat tahun 2021. Maka tidak penting menanyakan kapan datangnya kiamat, kapan datangnya kematian. Yang lebih penting adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi datangnya kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu kematian, sebelum datangnya kiamat kubra. Nah, para santri semuanya, ternyata hari kiamat yang semakin hari semakin mendatangi manusia, semakin hari semakin mendekati manusia. Seharusnya manusia saat itu semakin mempersiapkan sangunya, bekalnya. Tetapi ternyata kata Allah, apa yang terjadi? Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tetapi ternyata manusia yang setiap hari semakin didekati oleh kiamat, tetapi justru manusia dalam kondisi lalai, manusia berpaling. Padahal harusnya mempersiapkan diri. Seorang santri, seorang pelajar yang sudah tahu akan datangnya waktu ujian semester, semakin hari bertambah, waktu ujian semester itu semakin dekat. Harusnya santri semakin mempersiapkan diri, belajar dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi
justru ujian itu datang semakin santri lalai dalam belajarnya, semakin santri berpaling dari kewajiban-kewajiban belajar. Kira-kira kalau santri yang seperti tadi yang kedua, pada saat datang hari ujian, siap enggak? Santri yang semakin dekat waktu ujian semakin lalai. Sudah diumumkan lagi oleh gurunya, santri jangan lupa seminggu lagi kalian ujian. Sudah diberikan itu bukti, berita, tetapi ternyata berpaling, tetap main game, tetap bermain saja, kitabnya tidak dibuka, tidak dibaca lagi. Kira-kira santri yang begitu didatangi oleh waktu ujian, berhasil enggak kira-kira dia? Berhasil apa tidak? Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti apa? Hah? Tidak maksimal. Maka akan mengalami remedi, diulang lagi ujiannya. Bahkan bisa jadi nilainya merah. Nah, manusia juga seperti itu para santri dan para pendengar di rumah. Semakin hari semakin didekati kiamat, semakin hari semakin didekati kematian. Harusnya manusia-manusia ini mempersiapkan diri, cari sangu yang banyak. Tetapi ternyata manusia semakin lalai, diberikan peringatan-peringatan, semakin tidak mau memperhatikan. Sudah diberikan bukti-bukti, itu loh tetanggamu 1 minggu yang lalu kan masih sehat, masih main sepak bola, tapi ternyata sekarang meninggal. Sudah ada bukti-bukti di depan matanya. Kawannya yang kemarin masih omong-omongan, masih jagongan, ternyata sekarang sudah meninggal. Bukti-bukti ada, tetapi mereka berpaling, tetap tidak mau memperhatikan tentang kematian. Maka orang yang seperti itu, begitu dijemput, didatangi oleh kematian, dia akan menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Menjadi orang yang beruntung apa yang rugi? Kenapa dia rugi? Karena berpaling dan lalai. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ayat yang pertama dari surat Al-Anbiya ini memberikan satu peringatan yang sangat berharga kepada kita umat manusia. Terkadang begitu banyak manusia yang hidup di dunia kemudian lalai. Lalai bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat yang lain, surat yang lain, bahwasannya ada lima hal yang membuat manusia itu menjadi lalai pada saat hidup di dunia. Apa itu? I'lamu, ketahuilah, annamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu, kata Allah, tidak ada lain kecuali apa? Yang pertama, la'ibun, main. Yang pertama, la'ibun, main. La'ibun, main. Yang kedua, lahun, senda gurau. Ini perhatikan ini para santri yang mumpung masih muda-muda, masih remaja, dan juga pendengar di rumah. Maka sesungguhnya kehidupan manusia di dunia itu, kata Allah, dipenuhi dengan apa? La'ibun, hanya main-main saja. Yang kedua, senda gurau. Biasanya yang suka main-main itu siapa itu? Yang suka main-main biasanya? Hah? Anak
Anak kecil. Anak kecil itu hidupnya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu biasanya dibuat untuk bermanfaat nggak? Nggak ada manfaatnya. Maklum anak kecil, taman kanak-kanak. Ya, maklum taman kanak-kanak. Hidupnya memang untuk karena memang masanya dia untuk bermain-main. Itu anak kecil. Jadi kalau manusia yang sudah bangkotan umure, perhatikan, dengarkan. Kalau manusia yang sudah bangkotan, wis tuwek, wis umur selawe 30, 40, swidak 70, kok penggaweane cuma laibun walahwun, cuma main-main, guyonan tok hidupnya, maka manusia sing bangkotan itu tidak ada bedanya dengan taman kanak. Hidupnya hanya diisi dengan guyonan, main-main yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka orang yang seperti itu yang dikatakan oleh Allah akan menjadi orang yang merugi besok. Itulah kehidupan dunia para santri dan para pendengar di rumah. Oleh karena itu jangan terlena kita. Kalian juga jangan sampai terlena. Jangan hidupmu di pondok pesantren ini kamu gunakan untuk main-main tok, bersenda gurau, sehingga kamu akan menjadi santri yang merugi nanti. Selesai dari ma'had ini hanya sedikit ilmu yang kalian dapatkan. Manusia yang hidupnya di dunia hanya dibakai laibun walahun, maka dia akan menjadi manusia yang merugi. Saat didatangi oleh maut, maka hanya sedikit bekal yang dia dapatkan. Yang ketiga, kata Allah, kehidupan di dunia ini, apa itu? Wa tafakhurum bainakum. Jadi kehidupan di dunia itu hanyalah apa? Pamer, saling pamer, tafakhur, saling pamer, pamer-pameran. Pamer-pameran apa? Pamer-pameran yang dimiliki. Ya, hanya saling pamer-pameran saja. Kemudian watakaturun, saling berlomba banyak-banyakan. Banyak-banyakan tentang apa? Yaitu banyak-banyakan fil amwali wal aulad, di dalam harta dan juga anak. Jadi sesungguhnya manusia itu, para santri, kehidupan di dunia itu kata Allah hanya dihabiskan oleh manusia yang pertama untuk main-main, yang kedua untuk senda gurau, yang ketiga wazinatun, untuk perhiasan. Ini dengarkan nih, manusia kalau hidup di dunia itu punya rumah 1 lantai nggak puas, kepingin punya rumah 2 lantai. Baru bangun rumah dapat 5 tahun dibongkar meneh, bangun lagi baru. Maklum, memang dunia ini perhiasan. Yang keempat, tafakhur bainakum, pamer-pameran. Itu manusia di dunia. Ada temannya yang satu bilang kepada temannya, aku loh, alhamdulillah, seminggu kemarin aku beli mobil. Kata temannya ini. Maka temannya yang mendengar tanya, mobilmu rodanya berapa? Maka orang yang pamer baru beli mobil tadi ngomong, yo 4, mobilku rodanya 4, baru 1 minggu kemarin aku beli. Yang mendengar tidak mau kalah, tafakhur, saling pamer-pameran. Mobilmu cuma rodanya 4,
Kamu belum tahu, aku baru beli kemarin, kata temannya yang satunya. Beli apa? Beli mobil. Nggak kalah sama mobilmu. Mobilmu loh rodanya cuma 4, mobilku 8 rodanya. Apa? Mobil roda 8 itu apa itu? Itu manusia saling pamer-pameran. Santri saling pamer-pameran enggak satu dengan lain? Yang benar. Nah, buktinya online itu bolak-balik itu datang ke pondok. Itu kan bisa jadi karena pamer-pameran, ya. Besok kalian pada saat di tengah-tengah masyarakat akan mengalami seperti itu. Tetangganya sebelah pamer, wah, alhamdulillah aku mangisuk teko pasar. Berapa yuk? Iki tuku gelang di 10 gram. Ya, yang dipameri tidak mau kalah. Besok pagi ganti. Yuk. Apa? Oh, masih aku loh. Isuk iki mau teko pasar yuk. Lho apa? Tuku gelang. Pirang gram iku? Rek sampean 10. Letemu 20 gram yuk. Wah, ya. Saling pamer. Karena dipameri tidak kuat sama tetangganya, akhirnya kepingin juga beli. Suami tidak punya uang. Ini besok wanita-wanita ini yang suka pamer tuh biasanya wanita. Akhirnya suaminya diamuk tok bendino, ya, supaya dibelikan gelang. Tidak punya uang, akhirnya dengan terpaksa. Apa? Bukan nyele bang tetel, pinjem bang titilan demi bisa pamer. Besok pagi ke pasar beli gelang, wow gembira, oleh saulan mulai wis gak enak mangan, gak enak turu, wae nyicil gak iso bayar, bungae tambah gede. Akhirnya suwe-suwe omahe disita gara-gara gelang. Itu manusia tafakur di dunia itu. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, padahal sebetulnya kita hidup di dunia ini sak madya ae. Makan itu berapa piring sih sekali makan? 1 piring. Ada yang 2 piring? Ya, enggak apa-apa, santri banin, masa pertumbuhan. Adakah yang makan sampai 3 piring? Hah? Ada yang sekali makan menghabiskan ikan 1 kilo? Ya. Makan itu 1 piring, habis bisa kalau makan itu cuma 2 entong. 2 entong sedikit-sedikit, itu sudah kenyang, ditambah lagi sakit perutnya, tidak bisa napas. Cuma segitu itu loh makannya, tapi ke harta tamaknya luar biasa. Tamaknya luar biasa kepada harta, padahal yang dimakannya cuma segitu. Besok paginya jadi apa? Yang ngambang itu, ya. Tapi manusia kepada harta, masya Allah, seperti tidak ada kenyangnya, haus terus kepada harta. Padahal para santri dan para pendengar di rumah, ini perhatikan, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan harta. Pada suatu saat Nabi Isa alaihissalam membuktikan kepada umatnya, kepada murid-muridnya, bahwa manusia pada saat ada di kubur akan mendapatkan pengadilan dari Allah. Ada manusia yang mendapatkan nikmat kubur, ada manusia yang mendapatkan siksa kubur. Maka Nabi Isa membuktikan agar supaya murid-muridnya saat itu yakin. Bagaimana? Maka Nabi Isa mengatakan kepada muridnya, pilihlah di antara kuburan yang ada ini, kamu pilih salah satu kuburan, maka akan aku hidupkan orang yang ada di dalam kubur itu. Maka oleh muridnya dipilihlah satu kuburan.
oleh Nabi Isa kemudian dengan bermohon kepada Allah, seizin Allah, maka digali kuburan itu, kemudian mayat yang ada di dalamnya hidup kembali. Maka mayat yang ada di dalam kuburan itu kemudian naik, loncat, naik ke atas dengan napas yang terengah-engah. Maka mayat yang dibangkitkan oleh Nabi Isa tadi naik ke atas dengan napas yang terengah-engah. Napas terengah-engah itu napas yang bagaimana? Ngos-ngosan. Maka kemudian apa yang terjadi para santri dan para pendengar di rumah? Nabi Isa kemudian tanya kepada mayat hidup tadi, mayat hidup ya, karena sudah mati tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Nabi Isa sendiri yang melakukan itu. Kemampuannya Nabi Isa sendiri enggak? Tidak. Dari siapa? Dari Allah, seizin Allah. Maka kemudian Nabi Isa tanya, "Hai fulan, siapakah namamu?" Maka jenazah yang hidup kembali tadi menjawab, "Ana fulan bin fulan." "Pekerjaanmu apa?" kata Nabi Isa. Ini disaksikan oleh murid-muridnya Nabi Isa. "Pekerjaan saya adalah tukang kayu, tukang angkat kayu." Jadi kalau ada orang nebang pohon, maka orang ini tadi, si jenazah ini tadi yang bagian ngangkat, nguli. Ya kalau di Puger ini apa? Manol ya. Tukang mikul ikan itu manol ya. Nabi Isa kemudian tanya lagi, "Sudah berapa lama kamu dikuburkan? Kamu mati sudah berapa lama?" Maka mayat tadi menjawab, "Aku sudah 100 tahun meninggal. Aku sudah 100 tahun berada di dalam kubur." Lalu Nabi Isa tanya lagi, "Kenapa nafasmu kok tersengal-sengal seperti itu? Napasmu kok ngos-ngosan seperti itu?" Maka apa jawab si ahli kubur tadi? "Aku adalah orang yang jujur selama hidup." Kata si ahli "Aku adalah orang yang jujur seumur hidupku dan aku melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi pada suatu saat," kata si ahli kubur, "saat aku ngangkut kayu, memikul kayu, maka kemudian ada apa itu? Bekas daging yang masuk ke gigiku." Jadi malamnya itu si tukang kayu itu habis makan daging, maka ada selilitnya gitu loh. Iya, selilit ya. Nah, bekas makanan. Karena tidak enak rasanya, maka saat itu aku mengambil kayu yang aku pikul itu sedikit saja untuk aku gunakan membersihkan sisa makanan yang ada di gigi, untuk membersihkan selilitnya. Aku tidak menyangka," kata si tukang kayu tadi, "ternyata hanya gara-gara kayu secuil sedikit yang aku ambil tanpa izin kepada yang punya, aku selama 100 tahun mulai pertama dimakamkan sampai hari ini tadi, tiap hari aku mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara secuil kayu untuk selilit. Aduh, guys, selilit. Tetapi karena tidak izin kepada pemiliknya, si tukang kayu ini, 100 tahun para santri dan para pendengar di rumah, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di alamku. Di alamku. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kayu 1 kilo? 10 kilo? 1 kintal? Kayu seberapa? Secuil. Karena tidak izin kepada pemiliknya. Kalau gara-gara kayu secuil dia diperlakukan seperti itu di dalam kubur oleh Allah, bagaimana kemudian kalian bekerja setiap hari mencuri milik orang lain tanpa izin kepada yang punya? Allah.
Kalian jadi pedagang cabe. Setiap hari timbanganmu tidak jujur. Setiap hari kamu mencuri dari orang lain. Lalu bagaimana pertanggungjawaban besok yang akan diberikan oleh Allah kepada dirimu saat kalian sudah ada di alam kubur? Seumur hidup kamu lakukan pekerjaan itu, mencuri dari orang lain. Sedangkan manusia tadi yang dibangkitkan oleh Nabi Isa, dia 100 tahun disiksa oleh Allah di dalam kubur, tidak selesai hanya gara-gara kayu secuil. Manusia sekarang mencuri tidak ada rasa takut sama sekali. Setiap hari pekerjaannya mencuri. Sepertinya mereka orang terhormat, tetapi sesungguhnya adalah pencuri. Sepertinya mereka orang kaya, tetapi setiap hari pekerjaannya mengambil milik orang lain. Naudzubillah min dzalik. Apakah ini yang akan dikejar oleh kita, para santri dan para pendengar di rumah? Sedangkan kiamat, kematian setiap hari semakin mendekati kita, tetapi kita sibuk dengan mengumpulkan harta-harta dari yang haram, yang di situ milik orang lain, yang kita curi sedikit demi sedikit setiap hari tanpa kita izin kepada pemiliknya. Beranikah kita, siapkah kita pada besok kita sudah ada di dalam kubur mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, ayat pertama ini sudah memberikan peringatan yang luar biasa kepada kita para santri dan para pendengar di rumah. Itulah dunia. Maka orang yang beriman tidak akan tertarik kepada dunia. Bukan berarti kita tidak harus kerja, bukan kita tidak boleh menjadi orang yang kaya, bukan. Bekerjalah dengan giat, jadilah orang kaya, tetapi penuhi dengan harta yang halal. Karena harta yang halal juga bisa menjadi modal bagi kita untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, sehingga pada saat iqtaraba linnas, sudah didekati dan sudah didatangi oleh kematian maupun kiamat, kita sudah siap. Fahim tum? Baik, ayat yang kedua dan seterusnya akan kita pelajari insyaallah pada hari Selasa, bukan Senin ya, Selasa. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'udatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.